Firman 생활을 pada hari 하던 ini berjudul pilihan yang tidak menyesalkan. 했기 때문에 영향을 다 받았어요. 영향을 받았는데 Pada saat ini, 페르시아는 Afghanistan 지금의 itu menjadi 이란입니다. sorotan 이란 이라크 perhatian 다 붙어 seluruh 있잖아요. dunia. 이란이 그 페르시아예요. 성경적으로 Jadi 보면 Afghanistan 바사입니다. adalah 바사. negara yang 이 terkurung daratan 바사인데 yang terletak di Asia 포로 Selatan dan 생활을 Asia 하고 Tengah. 있던 이 Dan 이스라엘 daerah tersebut pusat 백성들에게 dari 귀환 jalur 조서를 sutra 그렇게 yang merupakan jalur 공포한 perdagangan 바사왕 internasional kuno 고레스예요. yang 고레스. menghubungkan 이 wilayah 바사왕이다. barat dan timur. 그리고 Kalau kita 학사 melihat 에스라를 negara-negara yang terletak 예루살렘으로 di 그렇게 daerah 가도록 Asia 허락하신 Tengah, kebanyakan 바닥 nama 사스다 negara 왕 tersebut berakhir dengan 에스더를 stan, 완비로 seperti 그렇게 Kazakhstan, 맞이했던 아수에로 왕 Tajikistan, dan 다니엘과 이들에게 있던 Turkmenistan, 그 다니엘이 Uzbekistan, 사냥을 dan 갔을 lain-lain. 때 Jadi stan 찾아와서 itu 다니엘 bahasa 불렀던 다리오 Persia 왕 yang 이분들이 memiliki 다 이란 arti negara atau 왕들이었어요. 이란 그 tanahnya bla 당시에 bla. 이 바사 제국이죠. 바사 제국의 이 Jadi negara 왕들입니다. 그만큼 Persia itu 여러분 negara 지리적으로 Iran pada saat 그렇게 ini, dan seperti 성경에 kita 나오는 sudah 그게 ketahui 그대로 다 dari 되어 있기 Alkitab, 때문에 kita bisa 그걸 두고 melihat 중동에서 kegiatan negeri 해동산부터 Persia. 해서 뭐 모든 Negeri 아브라함이 Persia ini 아기야후를 terdapat 떠나서 Raja 헤르산 Koresh 싹다 그 중동에 가 있는 거예요. yang pernah 성경 berperintah 구약의 untuk 스토리들이 거기에 memulangkan 다 있어요. rakyat Israel 실제로 yang 지금 menjadi 그렇게 tawanan, 있는데 dan 이름만 juga 그렇게 시간이 Raja 수천 년씩 지나니까 바뀌어서 그냥 그대로요. 지금 Artasasta pun 이분이 Raja negeri 아프가니스탄을 Persia 철수를 yang mengizinkan Ezra, 하면서 imam dan 그렇게 ahli Taurat, 이 텔레반이 pergi ke Yerusalem. Dan juga 텔레반이 Raja 누구냐? Ahasweros 이슬람 juga 기사입니다. Raja 극단적. Persia, dan 자, Raja Darius, 이분들이 이 dan 사람들이 또 lain-lain. 이 권력을 Semuanya 다시 orang-orang 장악했는데 이 Iran. 텔레반이 Jadi pada saat 1994년 ini kita bisa melihat 아프가니스탄 sejak 이 penarikan tentara 칸다할에서 Amerika 결성이 Serikat, 된 negara 단체인데 itu telah 이 jatuh 이슬람 tangan ke 순위파 Taliban setelah 중심으로 무장이 된 Taliban pada saat ini, dan 정치적 itu 그러한 menjadi 조직이에요. masalahnya. Jadi 1996년부터 해서 Taliban itu sebenarnya 2001년까지 siapa? Taliban 이들이 adalah kelompok 실제로 Islam 그렇게 garis 이 keras 아프가니스탄을 yang 그렇게 pernah 지배했었습니다. berkuasa 20 tahun, 그런데 하도 엄격하게 dan mereka 엄격한 그러한 dan mereka 이슬람 율법 memiliki 통치와 peraturan mereka 그야말로 인권 sendiri, 침해로 yaitu 인해 가지고 yang dapat 국제사회의 melanggar 비난을 hak 받았어요. asasi manusia dan juga 국제사회의 엄청난 budaya. 비난을 받았어요. Sehingga banyak seluruh dunia 어느 정도나 저 오늘 tidak 아침에 누가 setuju 또 dengan 동영상 보냈더라고요. peraturan 그냥 여자들을 Taliban ini. 쭉 무릎 꿇게 해놓고 옷 상의 다 벗기고. Jadi saya juga pernah mendapatkan videonya. Jadi mereka 탈레반들이 menyuruh 들고 orang-orang perempuan-perempuan dan 그렇게 juga anak-anaknya, mereka 막 그렇게 질문하고 mereka 따지고 lepas baju 때리고 dan 하더니 mereka berlutut 결국은 dan mereka 도끼가 목을 ditanya-tanya, 닦아 그 dan 자리에 pada akhirnya 비서들이 겁이 mereka 나서 semuanya 그 telah 정도로 아기들 애들이 mereka 기독교 semuanya telah 수백 명 dibunuh 총으로 dengan cara yang sangat 그 sadis. 자리에 Jadi itu videonya masih ada sampai pada saat ini. 극단적입니다. 극단적. Jadi mereka sangat ekstrim. 그러니까 국제 이 사회의 비난을 많이 받았습니다. 2001년도에 9.11 테러 배우자로 그렇게 지목이 됐죠. 오사마 빈 라덴. Dan pada saat 라덴이 pada tahun 2001, 미국 Taliban 소환 ini 신변 요구를 했어요. mereka dituduh 아프가니스탄에다 melindungi 요구를 하니까 Osama bin Laden. 거부했습니다. 그래서 Karena mereka menolak untuk 미국이 보복 mengekstradisi 공격을 pemimpin 아프가니스탄에 Al-Qaeda 쏟아부었는데 yaitu Osama bin 11월 달에 Laden ke Amerika 완전히 Serikat 붕괴가 terkait 되었습니다. serangan 911 근데 teror, 그 이후에도 이 sehingga itu memicu 텔레반들이 붕괴됐는데 konfrontasi 게릴라 militer 작전으로 dengan 그렇게 Amerika Serikat dan 전개하면서 세력을 kekuatan 확보했고 sekutu. 3개월 전부터 이제 시작된 Tetapi 이번 Taliban 철수로 ini 인해 mereka 가지고 tidak menyerah, tetapi 이번 달 mereka 15일 terus melatih 이렇게 diri 수도 untuk 카불을 mempersiapkan 장악으로 serangan 다시 berikutnya, 텔레반들이 sehingga mereka 장악을 아프가니스탄을 하게 됐어요. lama-lama 지금 memperbesarkan 텔레반의 kekuatan 소락에 mereka, 들어간 아프가니스탄이 dan setelah 알카에다 penarikan 또 IS militer Amerika 이런 Serikat 이슬람 terjadi 테러 dari 3 단체들이 bulan 다 sebelumnya, 거기로 mereka 몰려 pada 들고 akhirnya 있습니다. pada tanggal 미국이 벌인 15 테러와의 tahun 전쟁으로 ini, bulan 위축되었다가 ini, mereka berhasil mengambil 아프간의 alih 이 istana 혼란상을 kepresidenan junta가 다시금 Afghanistan di 세력을 Kabul. 엄청나게 키워가고 있습니다. Jadi bukan hanya itu, tetapi mereka 며칠 lama-lama 전에 terus 어느 목사님, memperbesarkan daerah 선교사님 mereka. 같아요. 미국인인데 울먹이면서 영상을 하나 보냈어요. Saya telah 아프가니스탄에 dikirim sebuah video di mana ada seorang misionaris
yang sedang menangis 기독교인들은 텔레반에 딱 걸리면 mengatakannya 적결 bahwa 처분입니다. pada saat ini 그러니까 kira-kira ada 이들을 위해서 20.000 기도해달라고 orang 눈물 Kristen. 흘리면서 지금 그 사회 Ada 20.000 현장에 orang 있다가 나온 거야. Kristen 그, terdapat 그 di daerah Afghanistan pada 아프가니스탄에 saat ini. 선교하다가 나왔는데 지금 자기도 홀로 빠져 나왔는데 지금 현장에 Dan mereka 많은 semuanya 사람들이 terjebak di 미만해서 살고 dana tersebut. Katanya misionaris tersebut dia berhasil lolos, tapi masih banyak sekali orang Kristen yang 며칠 sedang 전에도 ketakutan. 뭡니까 이 IS가 와서 자살 폭탄을 확 몸에 감고 가지고 Dan beberapa hari kemarin pun kita 터뜨리니까 telah menyaksikan 100명 bagaimana 이상이 kegiatan ISIS 뭐 ini. 미국 군인을 Dia 포함해서 telah 거기 mereka telah 죽었다고. membuat sebuah teror di mana 100 그걸 orang lebih 자기들은 telah terluka 순교합니다. 순교 IS들. dan mereka semua 특별히 텔레반이 menderita. 아프가니스탄을 Tetapi 장악하기 mereka menyebut 전에도 itu adalah 이 sebuah hal 아프간은 yang sangat suci 기독교인이 untuk memuliakan 철저하게 nama Allah 그 mereka. 공산주의도 마찬가지, 일제놈들도 마찬가지지만은 예수 믿는 사람들 첫째로 죽입니다. Jadi 그런데 sama seperti sistem 아프가니스탄 지금까지는 pemerintahan 기독교인이 komunis, 핍박을 좀 받았지만 Taliban dan juga 그러니까 ISIS ini 기독교인들이 mereka 있다, sangat 2, sensitif 3만 명 soal 그런 게 있었는데 orang-orang Kristen. 이제는요 이 이슬람들은 이분들은 이 텔레반들은 개종 필요 없어요. 기독교는 무조건 죽이. Jadi mereka tidak ada yang namanya 지금 텔레반이 과거에 kompromi 다르게 untuk 우리 유학 soal 정책을 agama. 쓰겠다 그리 표현하지만은 Mereka semuanya 실상은 전혀 다르다고 합니다. 현지의 이 기독교인들을 위해서 mereka 우리는 semuanya 기도해야 돼요. sangat 저는 sensitif 오늘 soal 하나님 지금 kekristenan. 기도 요청이 Oleh 왔는데 karena itu kita harus benar-benar 제가 기도 berdoa 요청이 untuk 오면요 mereka. 하나님 앞에서 어떻게 목사가 한다가 안 하겠습니까? 개인이 오든 누가 오든 그 자리였어요 바로. Kalau saya 이분이 기도 요청했습니다. diminta untuk 이분이 기도 berdoa, 제목을 saya sebagai 보시고 seorang pendeta, 그건 하나님 알아서 seorang 하시기로 pendeta 내가 langsung 할때 berlutut 드리고 dan berdoa. 기도를 할 수밖에 없잖아요. 이런 Jadi 영상을 tidak ada 보니까 pilihan yang lain. Pada saat saya menyaksikan video itu, saya 우리 langsung berlutut 신앙생활은 dan 너무 berdoa. 호화스러웠어요. Kalau 감각이 kehidupan 없을 beriman 정도로. kita sangatlah 지금 아프가니스탄 mewah kalau 사태를 kita 보면서 membandingkan kehidupan 우리가 beriman kita 중요한 dengan mereka. 교훈을 얻어야 됩니다. Jadi kita harus 사실 mendapatkan nasihat 아프가니스탄 yang 이 sangat penting 정규군은 dari 30만 명 masalah yang 거의 terjadi 나와 pada 있어요. saat ini. 30만 명이고 텔레반은 7만 명이 불과해요. Kalau kita 30만 대 melihat 7만. dengan 그런데 baik-baik, 어떻게 되는지 쉽게 그냥 점령을 당해버렸어요. 그 이유가 있어요. 왜냐? sebenarnya jumlah 미국이 tentara Afghanistan, 주둔하면서 20년 mereka 동안 itu sangat banyak. Mereka itu sebanyak 아프가니스탄 300.000 정부의 orang. 나라를 Dan 쏟아부은 kalau 돈이 pasukan 우리나라 돈으로 Taliban, mereka hanya 2,600조입니다. 70.000 orang. Jadi 어마어마하죠. jumlah 2,600조 tentara 우리 Afghanistan 강요하지도 4 않는데 kali lipat 근데 이런 막대한 milisinya 투입에도 Taliban 아프가니스탄에 자립을 못해 20년 dengan 동안. persenjataan 미국이 yang lebih 계속 lengkap dan 도와주는데도. modern. Tetapi kenapa begitu 왜냐? gampang kekuasaan itu 무능과 jatuh 무표로 jatuh 완전히 pada 올렸죠. tangannya Taliban? 막 갖다 주니까 그냥. Karena ada 무능이 masalah 인자야. yang terjadi di antara mereka. Nah, 대통령이 di 죽기로 각오하고 pada 싸우겠다는 말을 pasukan 하고 해놓고 그 pasukan 다음날 Afghanistannya. 서로 카불이 Jadi pasukan 그렇게 Afghanistan 공되니까 mereka 부인하고 dilatih 참모진 oleh 데리고 Amerika 해외로 Serikat 도피했습니다. dan tetapi 해외로 mereka tetap tidak 도주하면서 mampu 얼마나 menghadapi 돌을 dorongan 가져갔냐? pasukan Taliban. 뉴스 나왔잖아요. Padahal 2천억. mereka telah menerima 2천억이라는 2,6 어마어마한 돈을 가지고 kuadriliun 뭐 답이 rupiah 안 나올 정도로 이 나라 untuk 꼴이 untuk 대통령부터 그러니까 melatih 이 pasukan 미국은 아프가니스탄 Afghanistan. 정규군을 양성하기 위해서 Jadi 무기, walaupun 장비, pemerintah 훈련비까지 Afghanistan mereka 그렇게 sangat 해서 준 돈이 dibantu 100조에 100조 dan 군인들에게. didukung oleh Amerika Serikat 근데 hanya 이 untuk 돈이 어디로 tentara saja, 갔는지 tetapi mereka sampai 정부군 saat 이 ini mereka tidak 병력의 bisa mandiri. 상당수가 장부에만 있지 Semuanya mereka tidak tahu 실제로 uang itu 존재하지 pergi 않는 kemana. 유령군인들이 엄청 많아요. Jadi selama ini mereka mendapatkan laporan di mana dengan uang tersebut mereka telah melatih pemerintah, telah melatih ketentaraan mereka. Tetapi ternyata tentara itu tidak terdapat, tidak ada secara nyata. Jadi dengan maksud lain telah terjadi korupsi di antara dalam soal 이 ini. 5만 명마저도 어느 정도 훈련이 안 되졌냐? 이 5만 명들도 PT 체조도 못 한대요. Jadi katanya mereka walaupun sudah dikasih dana tambahan untuk melatih
tentara di 고압지대. Afghanistan 그러니 뭐 nambah 전쟁도 안 되고 다 투항하고 다 철령하고 dan 다 nambah 도망가버리니까 10 kuadriliun 뭐 rupiah, 쉽게 뭐 tetapi 그냥 pada 화분을 akhirnya itu 자기들 그렇게 berakhir 쉽게 dengan tentara 탈레반들 hantu karena 이야기입니다. mereka 쉽게 수도 정리할 줄 mengam 몰랐다. mereka 다 karena 도망가 버리니까 그냥 karena mereka 대통령부터가. hanya 자, 이런 membuatnya 모습을 우리가 laporan saja 지금 dengan 보면서 angka-angka yang sebenarnya tidak 대통령을 ada secara 비롯한 국가 nyata. 지도자 인사들이 어떤 선택을 하고 어떤 삶을 사느냐 Oleh 하는 karena itu, pada 굉장히 saat 중요한 Taliban 부분이었어요. menyerang 자기들이 mereka 정말로 tidak ada kekuatan 그렇게 untuk menjaga 자기들을 dan 뿌리는 melindungi 서론적 negara mereka 선택을 sendiri. 할 것이 아니라 국가적 발전을 위해서 그런 선택을 하고 오래했다고 하면 이런 처참한 비극이 Jadi 미국이 20년을 pilihan yang diambil oleh presiden saja bisa memberi pengaruh yang begitu penting, yang begitu luar biasa kepada rakyatnya. 도대체가 안 보이니까 할 수 없이 철군한 거예요. 20년 해주고 다 해먹고 전부 안 나가. Jadi walaupun mereka dibantu oleh Amerika Serikat selama 20 tahun, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa. Coba kita bayangkan, Amerika Serikat juga mereka membantunya itu selama 20 tahun, tetapi hasilnya hancur. Jadi bukan hanya pilihan yang diambil dari sebuah negara, tetapi pilihan yang diambil oleh diri kita dalam kehidupan kita pun sangatlah penting. Jadi pada saat kita hidup di dunia ini, kita terus mengambil keputusan. Jadi kita pilih apa, itu yang akan menentukan kehidupan kita. 예수님을 은 30에 팔아 넘겼던 가룟 유다와 이 가룟 유다의 선택이 Kalau kita 나오죠. melihat 예수님을 Matius 십자가에 pasal 못 박혀도 27, di 이스라엘 sana kita bisa melihat 백성들에게 banyak 넘겨준 pilihan 빌라도의 yang 선택. diambil oleh beberapa 예수님의 tokoh 이 Alkitab. 시신을 받아 장사지는 아리마대 Pilihannya 요셉이라는 사람. Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus dengan 30 한 사건을 두고 perak. 한 사건을 두고 선택을 어떻게 엄청난 결과가 Dan 오지 않습니까? 가룟 유다와 빌라도 선택이 뭐예요? Pontius Pilatus yang telah menyerahkan Yesus itu kepada rakyat Israel sehingga Yesus itu disalib. 영원한 언약성 지혜 믿음의 선택. Dan juga ada seorang yang bernama Yusuf yang telah mendapatkan mayatnya Yesus dan telah 후회를 남기는 선택이 아니라 나 중심은 다 후회합니다. yang telah 내 자존심 후회할 겁니다. 돌아서면 다 yang telah 후회하게 돼 있어요. menerima mayatnya 언약적 dan telah 선택을 해서 그렇게 여러분의 믿음 mengapaninya 선택을 통해서 dengan 그리스도의 kain 절대 lenan. 제자들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. Jadi semuanya telah mengambil pilihan, mengambil keputusan. Jadi saya berharap saudara pun bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Subjudul pertamanya adalah pilihan terburuk. 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무지한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 너가 당하라 하거늘 유다가 Kita akan 은을 성소에 membacakan 던져넣고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. Matius 27 ayat 1 sampai 5. 마지막 순간이 Ketika hari 기록되어 mulai 있습니다. siang, semua 가룟 imam 유다는 kepala dan 예수님의 tua-tua 제자 bangsa 중에 Yahudi 한 berkumpul 사람이었어요. dan mengambil 그가 keputusan untuk membunuh 예수님을 Yesus. 배신하고 Mereka 은 membelenggu 30에 dia, 그렇게 lalu 팔아 membawanya 넘겼습니다. dan 가룟 menyerahnya 유다는 kepada Pilatus, wali negeri 대제사장들과 itu. 서기관들과 Pada waktu 장로들과 Yudas yang 모의를 menyerahkan 해가지고 dia 사전 melihat 모의를 bahwa Yesus 잘했습니다. telah dijatuhi 그래서 hukuman 밤이 mati, 어두우니까 menyesallah 예수님을 dia. 체포할 Lalu 계획을 ia mengembalikan 심하게 uang yang 세웠습니다. 30 이걸 perak itu kepada 실행합니다. imam-imam 자신이 kepala dan 입맞춤한 tua-tua. 어두사 누가 Dan 누군지 berkata, 모르니까 aku 내가 telah berdosa karena 입맞춤하는 menyerahkan darah 그분이 orang 바로 yang tak 예수다. bersalah. 그를 Tapi 체포하라. jawab 미리 mereka, 다 apa 계획을 urusan 짰어요. kami dengan itu? Itu 결국 urusanmu 이 sendiri. 가룟 Maka ia pun 유다는 melemparkan uang 예수님을 perak 만나 itu ke dalam 배신의 bait suci, 키스를 lalu pergi 그렇게 dari situ dan menggantung 함으로써 diri. Jadi kita bisa 예수님이 melihat 체포되는 apa pilihan yang 핵심적 역할을 diambil 했습니다. oleh Yudas 유다라고 하는 Iskariot. 뜻이 뭐냐? Jadi sebenarnya 우리나라에도 뭐 Yudas 같은 itu artinya apa? 이름이 요즘은 좀 적지만 옛날에는 많았잖아요. 영자, 순자, 시자 뭐 자자 자자로 뭐 그런 Jadi sebenarnya 많고 여자도 그렇고 남자도 뭐 Yudas 많잖아요. ini 그때도 memiliki 그렇습니다. arti pada saat itu. 유다라고 하는 이름의 뜻은 참 좋은 거예요.
Sebenarnya Yudas itu memiliki arti yang sangat bagus, yaitu memuji Tuhan. 그런데 그 이름과는 정반대로 뭐요? 저주를 받는 길을 갔습니다. Tapi berbeda dengan arti yang dikandung dari namanya, Yudas telah memilih pilihan yang menuju ke kekutukan. Jadi sebenarnya apa alasannya Yudas Iskariot telah memilih jalan kebinasaan? Karena ia tidak menemukan bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi pada saat masalah itu datang, kalau misalkan kita memegang perjanjian, masalah pun akan menjadi karya yang baik dalam hidup kita. Tapi kalau misalkan tidak memegang perjanjian tersebut, masalah itu akan menghancurkan kita. Dan setan akan terus menyerang kita. Karena kita hidup berpusat pada diri kita, berpusat pada manusia. Kalau misalkan kita berpusat pada Tuhan Allah, kita tidak peduli. Kita diserang. Kita diserang pun tidak, diserang orang-orang pun tidak masalah. Kalau Yudas Iskariot, mereka mengikuti Yesus bersama dengan murid-muridnya, tetapi dia melihat Yesus itu bukan sebagai Yesus Kristus, tetapi ia menganggap Yesus itu sebagai penyelamat yang penyelamat secara politik yang akan membebaskan mereka, akan membebaskan rakyat Israel dari Roma. Tetapi walaupun waktu berlalu, Yesus terlihat tidak ada tujuan untuk membebaskan mereka dari Roma. Oleh karena itu, Yudas Iskariot ini lama-lama tidak begitu suka dengan Yesus. Sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang berpikir seperti Yudas. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa Yesus itu penting dalam hidup kita. Jadi banyak sekali jemaat yang berpikir seperti itu. 한마디로 기독교에 대한 착각 오해를 많이 하고 Jadi 있어요. dengan kata lain, banyak orang yang salah paham mengenai kekristenan. Walaupun mereka bergereja, mereka tidak tahu apa itu orang Kristen. 분명한 답이 없으면요, 그 인생은 바벨탑이 되고 말아요. Kalau misalkan kita tidak ada jawaban, kalau kita tidak memiliki jawaban atas Injil ini bagai seperti menara Babel. Semuanya akan hancur. Jadi setiap kali dan setiap ada masalahnya, itu seperti masalah itu akan menyerang sebuah istana yang terbuat dari pasir. Kita bisa melihatnya dengan dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini dia merasa dia itu menyesal. Menyesal karena ia merasa ia yang telah membuat Yesus mati di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi pada Yudas Iskariot, ia telah gantung diri. Dan dia telah bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan ia telah menggantung dirinya di sebuah pohon, tetapi itu pun rantingnya terputus sehingga ia terjatuh di tanah dan sampai tubuhnya itu hancur. Jadi sebenarnya sampai pada akhirnya Yudas Iskariot ini dia memilih pilihan, dia memilih
dia memilih berpusat pada dirinya. Apakah bunuh diri itu menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak. Sebenarnya Yudas Iskariot masih ada pilihan untuk bertobat dan menghadapi Tuhan. Tetapi karena kehidupan berimannya dia berpusat pada dirinya, oleh karena itu ia memakai pikirannya dia. Dan pada akhirnya ia bunuh diri. Apakah saudara berpikir saudara mampu, saudara kuat, dan saudara memiliki banyak uang sehingga saudara memiliki hak untuk memilih? Kita dalam kondisi apapun, kita harus hidup berpusat pada kehendak Tuhan. Jangan percaya sama kekuatan saudara. Jangan percaya sama bisnis saudara. Apakah saudara tahu kenapa kenapa iman saudara tidak bertumbuh-tumbuh? Mungkin dari luarnya, dia kelihatannya sangat baik, sangat berkelas, beretika. Tetapi dia tidak mengetahui rasa Injil ini. Di dalam dirinya itu ada kesombongan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, pada saat saudara bangun pagi, hanya Kristus. Akui dengan mulut saudara. Amin. Jadi saya pernah menyuruh jemaatnya untuk selalu menyebut hanya Kristus, hanya kerajaan Tuhan, dan hanya Roh Kudus. Jadi jemaatnya katanya langsung mengaplikasikannya itu setiap pagi dia bangun. Jadi masa saudara bangun dengan pikiran, aduh capek sekali. Kalau gitu, rasa capek itu tidak akan meninggalkan saudara. Jadi sama seperti itu, saudara harus apapun yang saudara lakukan, itu harus berpusat pada kehendak Tuhan. Dan kalau kita melihat dari ayat 11 sampai 26, ada juga tokoh yang telah mengambil keputusan yang sangat buruk, yaitu Pilatus. Jadi pada saat itu, Pilatus itu saat di mana mereka merayakan hari raya Paskah. Dan pada saat itu Pontius Pilatus ia telah mendengarkan ada orang-orang Yahudi, mereka lagi menangkap Yesus dan mereka melakukan penghakiman secara ilegal, dan mereka meminta tolong kepada Pontius Pilatus untuk memberi hukuman mati kepadanya. Sebenarnya Pontius Pilatus ini dia sudah mengetahui bahwa Yesus ini tidak ada dosanya. Dan Pontius Pilatus ini ia telah mendapatkan ajakan juga oleh istrinya bahwa ia telah bermimpi semalam. Oleh karena itu kalau misalkan ditawar oleh orang-orang untuk mengambil penghakiman, istrinya menyuruhnya untuk jangan mengambilnya. Tetapi Pontius Pilatus ini, dia juga seorang politikus, sehingga ia sangat mempedulikan oleh pandangan orang lain. Dan pada saat itu, jadi Pontius Pilatus harus mengambil penghakiman tersebut. Dan pada zaman itu, pada saat mereka sedang merayakan hari raya, ada budaya bahwa walaupun mereka dikasih hukum mati, mereka dibebaskan karena hari raya itu. Dan Pontius Pilatus ia berpikir pada saat ia bertanya kepada rakyatnya,
Jadi bertanya kepada rakyatnya, dan ia berpikir pasti orang-orang melepaskan Yesus, tetapi malah suasananya berjalan tidak sesuai dengan pikirannya dia, tetapi sehingga ia telah mengambil keputusan yang paling buruk. Dan kalau kita melihat sejarah, Pontius Pilatus ini dia telah membunuh begitu banyak orang-orang Samaria, dan pada akhirnya ia pun telah membunuh diri. Dan sampai saat ini, pada saat kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli, kita masih memakai nama Pontius Pilatus sebagai nama yang terkutuk. Jadi sekarang apapun yang kita ambil keputusan, keputusan apapun yang kita ambil, itu kita harus ambilnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi khususnya bagi yang pemimpin agama, maksudnya pemimpin dalam gereja, dan juga orang-orang yang memberi banyak pengaruh kepada orang lain, harus berhati-hati. Pada saat saya menjalani kehidupan beriman pun, saya sangat berhati-hati, karena banyak juga pendeta yang suka mendengarkan kata istri, karena istri adalah istri itu orang yang paling dekat yang Tuhan tentukan. Tetapi memang itu penting, tetapi yang paling penting adalah Tuhan Allah. Jadi saudara harus mengambil keputusan di mana itu hanya memuliakan nama Tuhan. Jangan saudara takut dengan kata-kata orang lain. Kok kamu dingin sekali? Kenapa begitu tidak menganggap keluarga? Tapi yang lebih penting adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita dituduh untuk ajaran sesat pun, ya kita memilih untuk berketetapan, dan walaupun orang-orang meninggalkan saya tidak apa-apa. Jadi pilihan rohani itu diambil, jadi pilihan rohani itu terus tersedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Subjudul kedua adalah keputusan terbaik. Saya membacakan ayat 57 dan 58. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Jadi saatnya, jadi setelah kematiannya Yesus di kayu salib, mereka harus mengurus mayat Yesus tersebut. Tapi pastilah keluarga Yesus tidak mempersiapkan apa-apa. Dan setelah itu kita bisa melihat dari ayat yang barusan kita baca, kita bisa menemukan orang yang bernama Yusuf. Pada saat itu, Yusuf itu namanya sangat dipakai oleh banyak orang. Jadi untuk membedakan Yusuf tokoh Alkitab yang lain, mereka memakai seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Jadi dia namanya Yusuf Arimatea. Jadi Yusuf
Jadi Yusuf Arimatea ini orang yang sangat berkelas, jadi orang yang sangat kaya. Kalau kita melihat Markus pasal 15 ayat 43, di sana berkata bahwa karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Jadi maksudnya dia adalah orang yang sangat terkenal dan sangat kaya. Jadi dia adalah orang yang tidak ada berkekurangan. Orangnya tidak berkekurangan sedikit pun. Tetapi apa yang dia lakukan pada firman hari ini, ia begitu berani untuk meminta, untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini adalah tindakan yang sangat luar biasa karena Yesus itu mati di atas kayu salib karena Yesus melanggar hukum yang berhubungan dengan Tuhan Allah, hukum yang paling tinggi. Sehingga pada saat Yusuf itu menghadap Pilatus dan meminta mayat itu berarti ia pun memilih pihaknya Yesus. Jadi bisa saja pelanggaran hak dan juga pelanggaran peraturan itu pun dapat dituduh kepada Yusuf Arimatea ini. Bisa saja dia kehilangan segalanya. Tetapi bagi dia tidak masalah bagi apa-apa. Jadi kematian itu tidak menjadi masalah baginya. Kalau kita melihat Markus 15 ayat 43, di sana berkata bahwa Yusuf orang Arimatea ini adalah menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi Yusuf Arimatea ini adalah orang yang sangat memiliki iman. Dan pastilah Yusuf Arimatea ini pada saat ia mengikuti Yesus pasti banyak sekali halangan yang dia harus hadapi. 확신이 온 겁니다. 하나님의 뜻과 계획대로 죽음의 길을 가고 있는 담대한 그 예수님의 모습을 그렇게 바라보면서 정말 이 예수가 정말로 하나님 아들 그리스도구나. Jadi Yusuf Arimatea ini pastilah dia memiliki banyak hambatan pada saat ia mengikuti Yesus karena ia memiliki jabatan dan juga kelas sosial yang ia harus berhati-hati. Tetapi pada akhirnya ia telah mempertaruhkan nyawanya. Ia akhirnya dapat berani menunjukkan imannya ia kepada orang-orang sehingga ia telah mengambil pilihan yang terbaik. Jadi sebenarnya kita semua memiliki pandangan yang berbeda-beda. Semua orang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Tetapi harus kita kompromi. Kita harus kompromi dengan dunia kalau begitu. Saudara, untuk kedepannya kita akan menghadapi begitu banyak masalah lagi. Begitu banyak kebingungan yang terjadi pada diri kita yang akan menghadapi kita secara ekonomi, secara politik, dan secara sosial dan melalui manusia. Itu semuanya akan terus terjadi. 묘하게 조정을 하고 있습니다. 어느 정도 하다가 교회에 가입하면 시작되는 것이 명상운동입니다. 뉴욕 가보세요. Jadi, 3단체들 모이는 거 보면요. bagaimana gerakannya orang-orang pada saat ini? Ada gerakan meditasi juga yang lagi naik di Amerika Serikat. Mereka dan bukan hanya itu, ada organisasi dan juga kumpulan orang-orang yang lainnya. Mereka memakai tas yang sama, baju yang sama, dengan pandangan yang sama.
걔가 막 뚱뚱한 사람이 별로 없어. 다 아주 날씬하고 전부 쫙 저장고. Jadi 딱 보면 알잖아요. mereka 그 memiliki peraturannya mereka 그분들이 모이는 sendiri. 야, 소름 Mereka 끼쳐. berkumpul. 호텔인데 얼마나 시커먼 양복 입고 쫙쫙 빠져나오는데 야. Jadi saya juga pernah melihat 그분들이 ada 단체죠. kumpulan orang-orang yang mereka memiliki baju yang sama tapi itu jas yang sama yang sangat bersih dan mereka melakukan gerakan meditasi dan tidak ada orang yang gendut sama sekali. Mereka semuanya orangnya kurus, maksudnya bukan kurus tapi badannya sangat sempurna. Tidak ada yang kayak buncit atau gimana. Mereka bisa merawat diri dan mereka begitu mereka sangat kuat untuk mereka sangat kuat dan mereka sangat kelihatan rapi pergi kemana-mana. Jadi sebenarnya meditasi itu apa? Yaitu kerasukan setan. Kalau kita juga tutup mata dan berlama-lama untuk fokus pada sesuatu, bisa saja kita merasakan sesuatu karena kita adalah makhluk rohani. Jadi kalau misalkan ada pelatihan, ada kesempatan pelatihan pada saudara harus mengambilnya dengan amin. Jangan saudara pernah merasa puas dengan firman mimbar. 인본주의를 써가지고 사람들의 어떤 동기를 가지고 만든 프로그램이 하나도 없어. 전부 다. Jadi kalau program-program yang terjadi pada gereja kita, tidak ada pelatihan yang sengaja kita bikin dengan ambisi manusia. Selalu kita berdoa dan dipimpin oleh Roh Kudus dan membuat pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan pada jemaat. Kita selalu membicarakan 3 hari ini, tapi itu susah sekali untuk dilakukan. Kita terus menegaskan untuk firman yang 3, 6, 11, tapi susah sekali untuk keluar dari Kejadian pasal 3, 6, 11. Jadi kita ngomongnya itu sangat gampang, tetapi untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan kita, natur kita itu sangatlah susah. Karena kita tidak memiliki kepastian dan keyakinan akan hal itu, jadi sekali masalah datang, kita gampang sekali tergoyah. Jadi itu sama sekali tidak bisa dilakukan dengan kekuatan aku, dengan kemampuan aku. Jadi jangan sampai saudara kehilangan berkat ini dan masuk ke dalam berkat tersebut. Dan ayat 59 dan 60 saya akan bacakan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit baru. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi kalau kita melihat kalau kita melihat Yesaya 59 ayat 9, di sana berkata bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ini adalah pencapaian firman, penggenapan firman Tuhan. Kalau misalkan setelah penyaliban tidak ada proses untuk mengambil mayat dan juga mengapani
mengapani mayat, pastilah banyak orang yang mencurigakan atas kematiannya Yesus dan juga kebangkitannya Yesus. Tetapi Yusuf Arimatea, ia telah mengapani mayat dengan baik. Oleh karena itu menjadi alat untuk memastikan kematiannya Yesus dan kebangkitannya Yesus. Kalau kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 17, dan di sana berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 무조건 카페와 데려와가지고 대화 너무 좋다는 거예요. 카페가 생겨 저는 오면 갈 데가 없어가지고 너무 좋다는 겁니다. 2, 3칠 틀이 나온지 봉진에 세운 거. Jadi sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kafe yang baru buka di lantai 1 gereja Yewon di sini, dan juga 237 Tree Lounge yang di daerah Gimpo, itu semuanya sangat dipakai oleh jemaat-jemaat yang membutuhkan tempat untuk bertemu dengan orang-orang dan menyampaikan Injil. Jadi itu menjadi karya. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya fokus kepada keselamatan jiwa. Jadi karena kita apapun fokusnya kepada penyelamatan jiwa. Jadi beda level. Jadi penyelamatan jiwa akan sekali penyelamatan jiwa terjadi, itu akan berlangsung selama-lamanya. Janganlah saudara, kehidupan beriman saudara dipengaruhi oleh emosi saudara, emosi sesaat. Jadi apapun yang saudara ambil keputusan, ambillah keputusan yang paling terbaik bagi saudara. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah di bagian pendahuluan hari ini saya menjelaskan bagaimana kondisi Afghanistan pada saat ini. Dan sekarang bukan hanya orang-orang Afghanistan, tetapi orang-orang luar negeri pun mereka mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan diri mereka dari daerah Afghanistan. Dan selama 20 tahun Amerika Serikat melindungi dan menjaga Afghanistan, dan bukan hanya Amerika Serikat saja yang membantu Afghanistan, tetapi banyak sekali negara-negara yang lain untuk mengirimkan tentara-tentara dan juga fasilitas sekolah dan juga fasilitas rumah sakit. Dan negara Korea Selatan pun mereka mengirimkan banyak tentara-tentara dan juga memberi banyak fasilitas. Tetapi sekarang mereka jadi orang-orang Korea yang dikirim ke Afghanistan itu pastilah mereka mempekerjakan orang-orang lokal di sana, supaya mereka bisa mendidik mereka dan juga mengedukasi mereka. Tetapi malah mereka sekarang sangat berada di dalam kondisi yang sangat bahaya karena mereka bekerja untuk Korea. Jadi mereka dituduh menjadi pengkhianat bagi orang-orang Taliban. Sehingga pada saat ini terjadi, pemerintah Korea mereka mengirimkan tiga pesawat ke Afghanistan untuk membawa banyak orang-orang Korea dan juga orang-orang lokal yang menjadi satu tim bagi mereka, sehingga mereka mereka akhirnya berhasil untuk membawa mereka ke luar Afghanistan.
Jadi sebenarnya saya melihatnya itu dengan secara rohani, dan itu seperti Tuhan Allah memilih kita untuk menjadi anak Tuhan yang menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Jadi Tuhan Allah yang menjamin kehidupan kita. Jadi walaupun kita melakukan suatu hal yang sangat kecil, tetapi Tuhan selalu meninggikan kita. Jadi sebenarnya keputusan apapun yang kita lakukan itu kita bisa mempertaruhkan nyawa dan juga bisa kita melakukannya dengan sangat gampang. Jadi Tuhan akan melihat bagaimana bagaimana keputusan yang kita ambil itu. Bagaimana dengan Rahab? Ia telah menyembunyikan pengintai-pengintainya dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Rahab itu menjadi nenek moyangnya Yesus. Jadi sama seperti itu, apapun keputusan kecil yang saudara ambil, biarlah itu menjadi keputusan yang dapat memberi pengaruh untuk selama-lamanya. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah, tolong berkatilah. Tuhan tolong berkatilah supaya seluruh jemaat gereja Yewon, mereka selalu mengambil keputusan seperti Yusuf Arimatea, dan mereka dapat ditinggikan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.